Bruder, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Andai peristiwa yang terjadi atau yang dialami dalam Injil Lukas 24 ini hadir pada waktu ini, tentang makam kosong, lalu hanya ditemukan kain kafan dan Yesus tidak ada di dalamnya, maka di media sosial akan menjadi trending topik, FYP gitu ya. Ini kadang-kadang yang dicari oleh para content creator gitu ya. Bahwa apa yang mereka ciptakan di media sosial menjadi sesuatu yang trending. Media sosial bukan sesuatu yang baru bagi kita semua. Rekan-rekan muda yang hadir di sini saya yakin juga sangat akrab dan juga sudah memilikinya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga, para suster saya yakin juga sudah punya media sosial. Ya. Awalnya hanya sebagai sesuatu yang ya untuk mencari relasi satu dengan yang lain. Entah mereka-mereka yang kita kenal di sekitar kita ataupun mereka yang kita kenal yang ada di luar pulau, luar daerah, bahkan di luar negeri. Ada sebuah relasi yang diciptakan dalam dunia virtual di dalam media sosial. Media sosial atau media online adalah cara bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu hal. Jejaring sosial, kita bisa memberikan informasi, memberikan berita-berita, segala sesuatu yang ingin kita ekspresikan di dalam media tersebut. Dan tidak hanya itu, kita juga diajak untuk berpartisipasi di dalamnya. Misalnya saya mencoba untuk join di salah satu account gitu ya, harapannya ada fallback gitu ya, ada timbal balik atau ada reaksi yang dimunculkan ketika saya mengikuti, di confirm, mau tolong di fallback gitu ya. Nah, ada sebuah komunikasi jejaring yang diciptakan sehingga kita diajak berpartisipasi, ikut dalam komentar atau sebuah diskusi yang terbuka dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Diskusinya ada di mana saja, kita bisa mengikutinya, berpartisipasi dan juga memberikan komen-komen. Media sosial sekarang tidak hanya sebagai sebuah hiburan, tetapi membuat sesuatu kekuatan yang luar biasa. Bahkan menjadi sumber informasi, berita, segala sesuatu masuk dalam media sosial, dalam hitungan detik sudah tersebar di mana-mana. Inilah kekuatan media. Maka kita diajak untuk bagaimana kita bijak di dalam menggunakan hal-hal seperti ini untuk sesuatu yang lebih positif. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, yang menarik dalam Injil Lukas ketika dia mencoba memberitakan tentang kebangkitan Yesus tidak secara eksplisit. Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para murid, lalu mulailah dengan warta kebangkitan yang begitu banyak tersebar di mana-mana. Yang menarik dari Lukas ini adalah, yang pertama, beritakan kebangkitan Yesus diterima oleh para wanita terlebih dahulu. Bahkan Santo Ignatius Loyola mengimajinasikan orang yang pertama yang diberitahu tentang kebangkitannya adalah siapa kira-kira? Wanita yang pertama akan diberitahu oleh Yesus dalam imajinasi atau dalam kontemplasi Santo Ignatius Loyola adalah ibunya sendiri. Memang tidak tertulis dalam Injil Sinoptik ya, tetapi Ignatius percaya pasti Maria ini adalah orang yang pertama diberikan penampakan itu, karena relasi yang dekat antara Yesus dan ibunya. Dan lalu para wanita ini yang adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan wanita-wanita yang lain datang ke makam Yesus pagi-pagi dengan membawa rempah-rempah gitu ya. Mungkin dalam waktu pemakaman tidak begitu panjang waktunya, sehingga lalu mereka hanya membungkusnya, merayakan seadanya, bukan merayakan tapi
melakukan upacara seadanya lalu memakamkan Yesus karena waktunya yang sangat singkat. Lalu mereka datang dengan rasa sedih, kecewa, hampa, datang ke makam Yesus. Rasa sedih ini lalu berubah menjadi suatu yang mengejutkan, kaget, khawatir, penasaran karena makam telah terbuka, batu telah terguling, makam kosong, Yesus, jenazah Yesus tidak ditemukan. Tetapi pada poin yang pertama, wanita-wanita inilah yang pertama diberikan informasi atau melihat tentang tanda petik kebangkitan Yesus. Yang kedua, ada proses sampai para murid ataupun wanita-wanita ini sampai mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu adalah, atau Yesus sudah bangkit. Yang pertama prosesnya, para wanita ini melihat. Jadi mata ini akan lebih cepat untuk menangkap segala suatu informasi. Yang kedua yang menarik adalah perjumpaan dengan dua orang pemuda yang mengenakan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Dan disitulah ada dialog. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Perjumpaan dengan dua pemuda dengan mengenakan pakaian putih yang berkilauan ini, muncullah sebuah dialog. Di mana para wanita ini diingatkan akan hal-hal yang sudah dinyatakan Yesus dalam setiap pengajarannya. Bahwa ia akan menderita, ia akan wafat, dan dalam waktu 3 hari dia akan bangkit. Ada proses di mana wanita ini melihat kembali pengalaman bersama Yesus dan akhirnya ada keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus telah bangkit. Ada proses dialog. Dan yang ketiga, kebangkitan yang coba sudah diterima oleh para wanita ini bukan sesuatu hal yang mereka simpan di dalam hati. Mereka pegang erat-erat sebagai sebuah rahasia di antara mereka. Tetapi mereka lalu berlari menuju di mana para murid berkumpul dan orang banyak, lalu mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Yang mengagetkan adalah mereka tidak percaya. Seakan-akan wanita-wanita ini berkata sesuatu yang bohong, omong kosong. Hingga akhirnya Petrus mengecek apa yang sudah dikatakan oleh wanita tadi. Dan nyatanya makam kosong hanya ditemukan kain kafan. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Inilah yang dihayati, yang coba dilihat proses ini oleh Lukas terkait dengan kebangkitan Yesus dengan melihat makam kosong. Ada sebuah iman, perasaan yang berubah dari para wanita dan juga para murid. Suatu hal yang tidak mereka percayai, sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu yang pernah dikatakan Yesus tapi mereka tidak mengimani atau memberikan perhatian yang lebih. Dan ini terjadi. Rasa sedih, duka menjadi suatu yang gembira. Memunculkan sebuah harapan. Iman para murid yang melihat penampakan Yesus ini merubah hidup mereka. Iman yang waktu itu mungkin mereka melihat, ya Yesus itu siapa? Ya tahu dia adalah Tuhan dan Guru, tetapi ya sudah. Sampai kebangkitan inilah, lalu mereka tergerak hatinya. Ada iman yang begitu besar dalam diri mereka. Inilah yang ingin mereka wartakan. Tentu ada banyak lain cara untuk kita mewartakan tentang pengharapan. Mungkin kita bisa menggunakan media-media sosial kita, tetapi dengan bijaksana. Tapi kita juga bisa mewartakan dengan cara yang lain. Iman kita dalam setiap perbuatan kita. Iman kita yang membawa pengharapan kepada mereka yang khawatir, sedih, mereka yang hilang arah dan segala macamnya.
Ini adalah bagian-bagian dari pewartaan kita. Pewartaan untuk memberikan harapan. Dengan harapan inilah maka iman kita semakin diteguhkan. Dengan kebangkitan inilah iman kita semakin tumbuh dan tidak sia-sia. Sia-sia akan apa? Akan kebangkitan yang sudah dialami oleh Yesus. Yang nantinya juga akan kita alami. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, maka dalam peristiwa yang dialami para wanita dan juga para murid semakin meneguhkan kita bahwa iman yang kita hidupi ini bukan iman yang kosong, iman yang juga memberikan pengharapan bagi banyak orang. Amin.